apartemen kos atau kostel, apakah investasi yang lebih baik daripada apartemen? Nah, ini adalah sebuah pertanyaan yang muncul pada waktu saya membahas mengenai investasi di apartemen. Jadi apa sih apartemen kos atau kostel? Nah, ini di Jakarta mungkin ada investasi, yaitu ada seorang developer yang membangun sebuah kos mungkin ya. Nah, terus kemudian mereka mungkin menjual per kamar kos itu kepada Anda dengan dimanajemeni oleh sebuah manajemen dan akan memberikan semacam bagi hasil. Nah, memang kalau di tempat saya di Surabaya hal ini tidak ada, tetapi mungkin di Jakarta, di kota yang sudah demikian besar dengan investasi kos yang menguntungkan, tetapi memang karena kos itu kan modalnya besar, jadi akhirnya banyak yang mungkin developer membangun satuan. Jadi Anda mungkin dengan investasi hanya 200-300 juta, Anda sudah bisa memiliki sebuah kos. Nah, tetapi 10-15 tahun yang lalu ada sebuah investasi yang mirip seperti itu, yang namanya kondotel. Jadi developer ada membangun sebuah hotel yang kemudian mereka menjualnya satuan unit kepada investor, yang mungkin waktu itu nilainya starting mungkin mulai sekitar 300-400, bahkan ada yang bintangnya agak tinggi itu bisa dengan harga itu 1 miliar. Nah, tetapi sekarang investasi kondotel itu sudah hampir tidak ada lagi di Indonesia, yang maksudnya marak seperti kapan hari. Nah, apa yang saya ingin tekankan pada investasi model apartemen kos, kostel ataupun kondotel seperti ini. Nah, jadi pada waktu kita investasi sebuah properti, kita tidak hanya memikirkan kita bisa untung berapa, tetapi yang terpenting dari itu semua adalah yang pertama adalah safety, ya tentu tentang legalitas dan sebagainya. Nah, yang kedua yang tidak kalah penting adalah exit strateginya. Jadi kalau Anda punya properti dan Anda tidak bisa exit dari properti itu, hati-hati investasi properti model kayak begitu. Nah, pada waktu pengalaman itu banyak orang beli yang namanya kondotel. Mereka bisa beli dengan harapan dikasih return setiap tahunnya berkisar antara 6%, 7%, 8%. Nah, tetapi begitu okupansinya turun, hotelnya merugi, akhirnya yang namanya return itu menjadi tidak ada. Dan bahkan ada beberapa kondotel yang bahkan kerugiannya itu meminta kepada pemilik unit untuk diberikan injek dana. Jadi kerugian itu juga ditanggung renteng akhirnya. Nah, jadi pada waktu merugi, banyak orang itu akhirnya kepingin exit menjual kondotel tersebut. Nah, cuma pertanyaannya siapa yang akan beli kondotel yang merugi? Ya kan? Jawabannya adalah sulit sekali dan bahkan hampir tidak ada. Dan akhirnya banyak orang kecewa investasi model kondotel seperti gini, karena bisa masuk dengan harapan return, tetapi kemudian return tidak didapat dan juga tidak bisa menjual kondotel mereka. Akhirnya apa? Ya sudah, uang mati, tidak bisa kemana-mana. Hotelnya tambah lama, okupansinya tambah turun, tambah jelek, tambah turun, tambah jelek, dan akhirnya ya sudah, mau dimanakan lagi? Ya kan, akhirnya ya cuma bisa menikmati pada waktu berlibur ke sana, ya ditinggali saja sudah. Jadi Anda untung cuma untuk tinggal saja. Nah, sama seperti kostel yang dimaksudkan di pertanyaan ini. Hati-hati investasi model kayak begitu. Jadi kalau Anda tanya sama saya, apakah kostel ataukah kondotel lebih baik dari apartemen? Kalau saya boleh milih, saya tetap pilih apartemen, karena kontrolnya masih ada di saya. Jadi saya mau apakan, saya mau jual, saya mau sewakan, itu kontrol masih ada di saya. Nah, kira-kira itu jawaban saya mengenai pertanyaan Anda.